Senyap tapi pasti. Erick Thohir siapkan pemain naturalisasi baru timnas Indonesia. Sudah disampaikan ke DPR. Lihat faktanya di sini. Jairo Riedewald harapan baru timnas, PSSI didorong bergerak cepat dalam proses naturalisasi untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Lihat dan saksikan di sini. Ivar Jenner, hegemoni di tim muda, dan harapan besar sang pemain untuk promosi FC Utrecht Senior semakin terbuka lebar. Saksikan ulasannya di sini. Mengakui Indonesia unggul di Piala AFF U23, pelatih Malaysia, kami tidak gentar dan siap kejutkan tuan rumah. Saksikan ulasannya di sini. Senyap tapi pasti. Erick Thohir siapkan pemain naturalisasi baru timnas Indonesia. Sudah disampaikan ke DPR. Lihat faktanya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir diam-diam siapkan pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Proses sudah disampaikan ke DPR, langkah strategis ini diyakini akan memperkuat kedalaman skuad Garuda di masa depan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali menunjukkan langkah strategisnya dalam membangun kekuatan timnas Indonesia. Kali ini, secara senyap, ia tengah menyiapkan proses naturalisasi pemain baru untuk memperkuat kedalaman skuad Garuda. Dikutip Banjarnegaraku.com, informasi yang beredar menyebutkan bahwa proses tersebut telah disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, untuk mendapatkan persetujuan. Langkah ini bukan pertama kalinya dilakukan Erick Thohir. Sebelumnya, ia sukses membawa beberapa pemain keturunan berkualitas ke dalam tubuh timnas, yang kini telah menjadi tulang punggung dalam berbagai turnamen internasional. Kini, langkah serupa kembali dijalankan, meski dengan pendekatan yang lebih tenang dan tertutup. Erick Thohir menegaskan bahwa proses naturalisasi ini bukan semata-mata untuk kebutuhan jangka pendek, melainkan sebagai bagian dari rencana jangka panjang penguatan timnas. Ia ingin memastikan timnas memiliki kedalaman skuad yang mumpuni agar bisa bersaing di level Asia dan dunia. Kami ingin membangun tim yang tidak hanya kuat di lapis pertama, tapi juga memiliki pelapis yang sama tangguhnya. Ujar Erick Thohir dalam beberapa kesempatan sebelumnya. Gimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Jairo Riedewald harapan baru timnas, PSSI didorong bergerak cepat dalam proses naturalisasi untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Lihat dan saksikan di sini. Saat ini terdapat dua pemain sepak bola dari Belanda yang mempunyai darah keturunan Indonesia yang dikabarkan akan segera menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Akan tetapi hingga saat ini belum ada sebuah sinyal yang kuat terpampang jelas tentang resminya pemain tersebut akan segera dinaturalisasi. Pemain tersebut merupakan Jairo Riedewald. Dalam langkah ini merupakan senjata dan sebuah strategi percepatan yang dilakukan oleh Ketua PSSI Erick Thohir. Ini bukan jalan pintas. Ini strategi percepatan. Pembinaan tetap jalan, tapi prestasi juga harus hadir sekarang, tegas Erick. Sementara untuk Jairo Riedewald ini merupakan pemain yang tengah berusia 28 tahun dan ia merupakan mantan gelandang bertahan di bek tengah timnas Belanda serta Crystal Palace yang baru saja menyelesaikan masa kontraknya bersama Royal Antwerp di Liga Belanda. Pemain tersebut telah diketahui bahwa memiliki darah keturunan Indonesia dari garis keturunan kakek nenek mereka dan inilah yang telah membuat jalan keduanya akan dinaturalisasi secara legal. Bukan hanya Jairo akan tetapi saat ini PSSI juga sedang mengebut sebuah proses naturalisasi dari tiga nama potensi lain seperti Michel Bakker, ex-PSG dan Bayer Leverkusen, Mauro Zijlstra, striker FC Volendam, dan Miliano Jonathans, winger FC Utrecht. Dan dalam selengkap ini dianggap sebagai sebuah bentuk keseluruhan PSSI dalam menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan segera diundi pada tanggal 17 mendatang di Kuala Lumpur. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Ivar Jenner, hegemoni di tim muda, dan harapan besar sang pemain untuk promosi FC Utrecht Senior semakin terbuka lebar. Saksikan ulasannya di sini. Nama Ivar Jenner kembali jadi sorotan. Gelandang muda keturunan Indonesia ini menunjukkan dominasi luar biasa bersama Jong Utrecht, tim muda FC Utrecht yang bermain di kasta kedua Liga Belanda. Hegemoni Jenner di lini tengah membuatnya jadi pilar utama, dan kini harapan besar pun hadir. Promosi ke tim senior FC Utrecht semakin terbuka lebar. Di usia yang baru menginjak 20 tahun, Ivar sudah menunjukkan kematangan luar biasa. Ia tampil konsisten sepanjang musim, menjadi pengatur ritme permainan dan pemutus serangan yang andal. Tak hanya itu, kemampuannya menjaga bola, visi umpan jauh, dan ketenangan dalam tekanan membuatnya dipuji banyak pihak. Manajemen FC Utrecht pun tak tinggal diam. Dalam beberapa laga, Ivar mulai diberi kesempatan berlatih bersama skuad utama. Ini menjadi sinyal kuat bahwa promosi ke tim senior hanyalah soal waktu. Terlebih, beberapa gelandang Utrecht dikabarkan akan hengkang di bursa transfer musim panas ini. Peluang besar bagi Ivar untuk naik kelas. Di sisi lain, performa gemilangnya bersama timnas U23 Indonesia juga makin memperkuat namanya. Dia tampil dominan, dewasa,
dan menjadi jantung permainan di lini tengah Garuda Muda. Hal ini tentu jadi nilai tambah di mata klub. Jenner sendiri menyatakan siap menghadapi tantangan yang lebih besar. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bukan hanya bintang muda, tapi juga pemain yang layak bersaing di level tertinggi. Dengan kerja keras, konsistensi, dan dukungan penuh dari publik Indonesia, Ivar Jenner mungkin saja akan segera berseragam FC Utrecht Senior di Eredivisie. Waktunya makin dekat dan semua mata kini tertuju padanya. Menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Mengakui Indonesia unggul di Piala AFF U23, pelatih Malaysia, kami tidak gentar dan siap kejutkan tuan rumah. Saksikan ulasannya di sini. Timnas Malaysia U23 tengah menjalani sesi latihan intensif di padang bola sepak Sime Darby, Bukit Jelutong, sebagai bagian dari persiapan menghadapi Piala AFF U23 2025. Tim ini dipimpin oleh pelatih kepala Nafuzi Zain, yang tetap tenang meski sadar bahwa Timnas Indonesia U23 memiliki keunggulan sebagai tuan rumah dalam ajang bergengsi tersebut. Dalam wawancara bersama Berita Harian yang dirilis pada 29 Juni 2025, Nafuzi menyampaikan pandangannya soal kekuatan Indonesia U23. Tim tuan rumah selalu diuntungkan dalam kompetisi seperti ini. Belum lagi mereka bakal mendapatkan dukungan kuat dari para supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ujarnya lugas, turnamen yang akan berlangsung pada 15 hingga 29 Juli 2025 itu mempertemukan 10 negara dalam 3 grup. Indonesia tergabung di grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Pertandingan penentu antara Indonesia U23 dan Malaysia U23 dijadwalkan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 21 Juli 2025. Atmosfer panas dan tekanan besar di laga itu tidak membuat Harimau Malaya ciut. Nafuzi dengan yakin menyebut bahwa anak asuhnya tak akan mundur walau tim lawan lebih diunggulkan. Menurut saya, mereka difavoritkan menang karena bermain di kandang sendiri. Apapun tantangannya pada kompetisi Piala AFF U23 2025 nanti, kami siap menghadapinya, tegasnya. Pernyataan tersebut juga diperkuat dalam kutipan dari DTHO 247 di hari yang sama. Keuntungan jelas berpihak pada tuan rumah, terutama dengan dukungan luar biasa dari para supporter di Stadion Gelora Bung Karno, ucapnya. Ia menambahkan, menurut saya, Indonesia adalah kandidat utama untuk menjuarai Mandiri Cup 2025, Piala AFF U23 2025. Namun, meski mengakui keunggulan lawan, pelatih berusia 46 tahun itu tetap memasang target tinggi. Fokusnya saat ini bukan sekadar mengimbangi Indonesia, melainkan membawa timnya melangkah sejauh mungkin. Tujuan akhir kami tentu saja mencapai final. Tetapi, secara pribadi, kami fokus pada pertandingan demi pertandingan. Target awal kami adalah mencapai semifinal terlebih dahulu, baru kemudian final, katanya penuh perhitungan. Sementara itu, Indonesia U23 yang dipimpin Gerald van den Burg sudah menetapkan target besar, juara. Status sebagai tuan rumah serta prestasi menjadi kampiun di edisi 2019 jadi landasan kuat mengulang kesuksesan. PSSI pun telah merilis daftar 30 pemain untuk pemusatan latihan menjelang turnamen. Catatan terbaik Malaysia di Piala AFF U23 sebelumnya hanya sampai di posisi keempat, yaitu pada edisi 2005 dan 2023. Nah, gimana menurut kalian bosku? Silahkan tulis di kolom komentar.